nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan wan nasr. Ramadan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap kita, saya, Anda ataupun siapapun pasti memiliki musuh. Dan musuh kita ada 3. Pertama, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna nafsala ammaratun bisu, bahwa ada dalam jiwa kita ini hawa nafsu yang selalu mendorong untuk memerintahkan kepada keburukan. Dan itu musuh utama. Musuh paling berat adalah hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang memerangi Islam, atau disebut dengan kafir harbi, seperti orang-orang Israel yang memerangi Palestina. Itu musuh kita. Lah, di bulan Ramadan musuh-musuh ini bisa kita kalahkan. Pertama, syahwat. Syahwat ini bisa kita kalahkan di bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, pangkal syahwat itu pertama kemaluan, yang kedua lisan, fudulul kalam, banyak bicara, kemudian yang ketiga perut, fudulul ta'am wasyarab, banyak makan, banyak minum, kemudian mukhalaqatun nas, banyak bergaul, bercanda, dan begitu seterusnya. Inilah pokok pangkal syahwat. Lah, puasa itu bisa mengerem 4-4-nya. Karena orang berpuasa tidak mungkin melakukan hubungan suami istri. Orang yang berpuasa malas bicara. Orang yang berpuasa tidak mungkin makan dan minum. Bahkan orang berpuasa malas untuk bergaul. Apalagi siang-siang diajak jalan, malas. Bagus ngasih di rumah kan itu. Artinya bahwa syahwat bisa ditekan. Kemudian yang kedua, syaitan. Jelas di bulan Ramadan Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan terikat. Dalam riwayat, maradatus syayatin, setan-setan yang jahat. Logika ikhwan, kalau antum melawan, antum mamanya berkelahi. Musuh antum yang satu terikat, yang satu tak terikat. Kira-kira mukulnya enak yang mana? Ini yang satu terikat di tiang, yang satu pula lepas tak terikat. Kira-kira kalau kelahi ini enak yang mana mukulnya? Ya enak yang terikat lah kan gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Mukulnya enak, dia terikat. Itu logika saja. Artinya bahwa dengan sendirinya setan itu melemah di bulan Ramadan. Apalagi Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan setan paling tidak suka dengan Al-Quran. Lihat hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari, dalam riwayat 3 hari. Ada yang melemahkan riwayat ini, tetapi intinya setan takut dengan Al-Quran. Artinya kita bisa mengalahkan syaitan. Adapun orang-orang kafir, makhluk dalam sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah. Ahli tafsir mengatakan maksudnya fil badri wal khaybah. Pertolongan Allah di sini artinya di perang Badar dan perang Khaybar. Adapun wal fath maksudnya Fathu Makkah. Ulama sejarah, kalau antum membaca sejarah, kita tahu bahwa perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, perang Badar itu meletus. Dan Allah menangkan, walaupun ketika itu jumlahnya hanya 314 orang melawan 1000 lebih kaum musyrikin. Kemudian saat Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan.
dan peperangan-peperangan umumnya terjadi di bulan Ramadan di zaman itu dimenangkan Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini nikmat Allah Azza wa Jalla, di antara nikmat yang besar adalah Ar-Ramadan wan Nasr, Ramadan dan turunnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, Ar-Ramadan wasyifa, Ramadan dan kesehatan, kesembuhan. Banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu membawa kesehatan badan kepada kita. Yang pertama puasa. Ada hadis walaupun lemah, ada yang mengatakan maudhu, sumu tasih. Puasalah maka engkau akan sehat. Tetapi memang begitu, orang yang berpuasa kan sehat. Tanyalah para dokter gitu loh, pengaruh orang berpuasa pada kesehatan luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua sedekah. Nabi SAW mengatakan, tadawaw mardhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Artinya sedekah bisa jadikan obat. Kemudian yang ketiga, saat iftar kita disunnahkan untuk memakan rutab, untuk memakan tamr, kurma. Dan kurma juga bagian daripada kesehatan. Nabi SAW mengatakan siapa yang memakan kurma ajwa di pagi hari 7 butir, maka dia tidak akan terkena sihir ataupun racun sampai sore hari. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, apakah harus kurma ajwa, kurma Madinah, ataukah semua kurma bisa? Maka dia mengatakan semua kurma masuk pada hadis itu. Walaupun yang paling afdal adalah kurma Madinah, tapi semua kurma masuk pada hadis ini. Siapapun yang memakan 7 butir kurma dan diniatkan untuk menghindari sihir dan racun, maka kurma itu akan berfaedah. Lihat bagaimana puasa menjadi obat, sedekah menjadi obat, kemudian saat iftar memakan kurma juga menjadi obat, qiyamul lail juga obat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ar-Ramadan wasyifa. Ramadan itu terkandung penyembuhan kepada badan manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan wal khawatim. Ramadan wal khawatim. Apa arti khawatim? Dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan apa? Innal a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Kalau kita bagi Ramadan menjadi 3, ada 10 awal Ramadan, ada 10 tengah Ramadan, ada 10 akhir Ramadan. Yang paling afdal adalah bukan awalnya, bukan tengahnya, tapi akhirnya. Kenapa demikian? Karena di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Makanya kemudian di sini ada faedah bahwa Ramadan wal khawatim. Ramadan itu ditentukan akhirnya dan amal itu ditentukan akhirnya. Amal itu ditentukan akhirnya. Sama dengan umur manusia. Ada masa kecil, masa bayi sampai remaja. Kemudian masa dewasa, kemudian masa tua. Ada yang mengatakan bahwa masa tua itu ditentukan di usia 40 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza balagu ashuddahu wa balagu 40 sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sampai ketika usianya 40 tahun. Ulama tafsir mengatakan bahwa usia 40 tahun itu penentu berkahnya umur. Yang Nabi SAW katakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan itu ditentukan di usia 40 tahun. Karena 40 tahun ini kalau Allah berikan taufik, maka dia akan mendapatkan taufik seterusnya. Tapi kalau Allah tidak berikan taufik di usia 40 tahun, maka akan sulit mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu ditentukan akhirnya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan wal khawatim. Ramadan dan akhir sebuah amal. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan wal maghfirah.
Ramadan dan ampunan dosa. Semua ibadah, hampir semua ibadah vital di bulan Ramadan, ikhwan, baik tarawih, baik puasanya, baik menghidupkan malam Lailatul Qadarnya, itu terfokus kepada ampunan dosa. Kata Nabi SAW, man qama Ramadhana, wa fi riwayatin man sama Ramadhanan, wa fi riwayatin man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak salat tarawih, dalam riwayat barang siapa yang berpuasa, dalam riwayat barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman dan mengharap ampunan Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Makanya di sini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Ramadan, bulan ampunan. Karena hampir semua ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya ampunan. Maka ini kesempatan kita untuk merontokkan dan menggugurkan dosa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, karena waktu juga, Ramadan wastijabati doa. Ramadan dan dikabulkannya doa. Ketika kita bicara soal doa, maka ada ayat yang mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila annahum yarshudun. Ayat ini letaknya di mana? Ayat ini letaknya terselip di ayat-ayat Ramadan. Awalnya ayat ini syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni. Kemudian uhillat lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Jadi ayat tentang kedekatan Allah kepada kita itu terselip di ayat-ayat Ramadan. Wa idza, dan apabila sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang-orang yang berdoa kepada. Ulama tafsir mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedekatannya kepada hamba-hambanya, diselipkan di ayat-ayat Ramadan, menunjukkan bahwa kedekatan Allah dengan kita jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, memungkinkan istijabahnya lebih cepat dibandingkan istijabah di luar Ramadan. Dan saya nasihatkan, jangan tinggalkan 3 waktu untuk berdoa. Pertama, saat iftar. Kata Nabi SAW, salatu da'awah. Ada 3 manusia ketika dia berdoa pasti diijabah. La turah. Salah satunya apa? Da'watus sha'im inda fitri. Doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Ulama mengatakan apa yang harus kita doakan di situ. Berdasarkan hadis Nabi SAW, lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan itu memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu dimulai dari terbenam matahari. Artinya saat terbenam matahari, angkat tangan tinggi-tinggi dan kita katakan, ya Allah, merdekakan saya dari api neraka. Ya Allah, merdekakan istri saya, orang tua saya, anak saya, dan orang-orang yang saya cintai dari api neraka. Itu doa yang harus kita panjatkan saat berbuka. Demi Allah, ikhwan, kalau dalam 1 bulan itu ada saja 1 doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, kita terbebas dari api neraka, demi Allah selamanya kita tidak akan masuk neraka. Karena Allah menjanjikan setiap malam di bulan Ramadan akan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, saat sahur. Karena sahur itu jatuh di sepertiga malam akhir. Dan Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla, man yad'uni fa astajiba lah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini pada sepertiga malam akhir
Kemudian Allah katakan kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, dan siapa yang minta ampun ku ampuni. Dan tidak mungkin di bulan Ramadan antum tidak bangun sahur. Tidak mungkin. Yang enggak bangun saja ada obrol-obrol tuh, disuruh bangun tuh. Pasti bangun. Artinya setiap Ramadan pasti kita dibangunkan di sepertiga malam akhir. Maka jangan difokuskan kepada sahurnya. Ya, sahur itu memang barakah. Tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Tapi lebih daripada itu, angkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sebanyak-banyaknya di situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Maksudnya setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Berdoa di situ. Nah, ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.